Melanjutkan film dari The Meg pertama, kisah dimulai saat zaman dinosaurus ketika T-Rex sang predator puncak sedang berburu di pantai, ternyata dominasinya harus kalah oleh ini. Lalu kita beralih ke masa sekarang di mana Jonas yang kini menjadi aktivis lingkungan, dia pun sedang menyelinap ke dalam sebuah kapal di Laut Filipina karena Jonas ingin membuktikan kejahatan yang mereka lakukan ialah membuang limbah berbahaya ke dalam laut. It's highly toxic. Get amongst it. All this filth off my ship is Namun karena salah satu kru memergokinya di sana, akhirnya You two go left. Cut him off. There you go. Okay. Mate, end of the line. dan karena terpojok, Jonas pun langsung memberitahu mereka kalau semua kejahatan ini akan segera terungkap sehingga Jonas pun akan menunggu mereka di pengadilan. I know. You want to see the warrant? Yeah. Lalu saat mereka mengejek Jonas di bawah sana, ternyata Meg dan Rigas ialah timnya Jonas berhasil datang ke sana dan langsung menjemputnya. This is gonna be awesome. Fine, awesome. I'm about to. Sedangkan di pusat penelitian laut yang terletak di Pulau Hanian, Tiongkok, Juming dan Curtis sedang melakukan uji coba terhadap armor buatannya, namun Mei Ying mengingatkan pamannya untuk segera bersiap-siap. Ternyata mereka semua mengadakan pesta penggalangan dana yang mana Driscoll sebagai investor di penelitian ini membuka acara dan langsung memanggil Juming sebagai direktur utama di sana. Thank you, Henry. Lalu karena ayah dan kakaknya kini sudah tidak ada dan hanya tersisa Mei Ying ialah keponakan tercintanya, akhirnya Juming memberitahu kalau perusahaannya akan mendukung penelitian ini selain untuk mengeksplorasi, tapi juga untuk melindungi ekosistem di lautan, sehingga Juming memperkenalkan Haiki ialah megalodon yang dia besarkan dari kecil dan juga sampai menciptakan kapal selam yang bisa menebus lapisan termal yang memisahkan dunia bawah dan dunia permukaan. Oh, so thank you. Dan setelah itu mereka memperkenalkan Jonas ialah satu-satunya orang yang pernah berhadapan langsung dengan Megalodon. Go on, give him a hug. Give him a tickle. Lalu keesokan harinya Mei Ying memaksa pada Jonas agar diperbolehkan untuk menyelam bersama tim Manawan karena dia ingin seperti ibunya, namun tiba-tiba Rigas memberitahu kalau Juming sedang berenang dengan Megalodon itu. Be careful. She's definitely aware of you. Sehingga saat ditanya alasannya, Juming hanya ingin menunjukkan pada mereka karena Haiki sudah dia latih dari kecil. Juming pun merasa kalau dia bisa mengendalikan Haiki karena mempunyai ikatan batin dengannya. One click to call. Two clicks to go. What is this? Namun saat terbaca kalau Haiki malah makin bergerak cepat kepadanya, akhirnya Yoyoda. Juming, move. 100 meters. 20 move the court. ya selain semua orang di sana jadi lega, mereka pun menganggap Juming terlalu gila dan saat Jonas menasehatinya agar jangan membuat Mei Ying ketakutan terus, dia pun malah membalas kalau Jonas sebagai ayah angkatnya juga sama karena dia sudah nekat menyelinap ke kapal itu untuk mengungkap kejahatan di sana.
这4个字也送给你。 Lalu setelah itu akhirnya mereka pergi ke Manawan, namun di kandang Haiki saat malam harinya entah kenapa dia mengeluarkan perilaku aneh dan melakukan ini. Dan keesokan paginya mereka semua akan melakukan penyelaman untuk mencari sampel bebatuan dan spesies baru yang mana mereka dibagi jadi 2 kelompok dan dioperatori oleh Jess. Passing 17,000. Lalu saat mereka mulai memasuki kedalaman 20 meter dan sambil melaporkan keadaan kapal, tiba-tiba Mei muncul dari bawah dengan alasan kalau keputusannya ini masuk akal, ditambah karena Rigas membelanya, akhirnya Jonas pun menyuruhnya untuk duduk, namun karena di radar Haiki sedang mengarah ke mereka, akhirnya semua orang langsung menuju ke bawah untuk menembus Thermocline. Hold on. Well, impossible just got possible. Impossible. 100 meters. Entering the thermocline. Come on! Can't see? Going dark. Dive 1, dive 2. Careful. Namun karena Haiki bisa menembus Thermocline itu juga, semua orang pun diminta untuk berhati-hati. Ditambah saat mereka semua bingung mengapa Haiki bisa kabur, tiba-tiba radar membaca kalau ada megalodon lain sedang mendekat. That's the biggest thing I've ever seen. Karena hal itu, Juming langsung merubah rencananya, ialah ia ingin melihat apa yang dilakukan para megalodon tersebut, sehingga dengan terpaksa Jonas pun harus membawa Mei dalam aktivitas berbahaya ini. Changing the mission profile. Entering sector 21. Commencing geographical scan. Dan ternyata para megalodon itu berkumpul untuk melakukan perkawinan, namun saat mereka menelusuri lebih jauh, ternyata di sana ada stasiun dasar laut, ialah tempat untuk menambang ilegal di sana, dan juga Montes sebagai pengawas tempat tersebut langsung panik ketika melihat kru Manawan ada di sini, sehingga dia pun langsung meledakkan tempat itu dan mengorbankan teman-temannya. What was that? Lalu selain ledakan itu membuat lapisan Thermocline di atas jadi berlubang sangat besar, hal itu juga membuat Jonas dan kawan-kawan di bawah terjebak dalam situasi jatuhnya tanah longsor di sana. Hydraulics are non-responsive. Coming in. Hold that steady. Go, go, go! Full thrust! Dive 2, do you copy? Dan karena tidak ada tanda kehidupan dari mereka, akhirnya Mac meminta Jess untuk mengirimkan kapal penyelamat ke sana. Dive 1. Lalu saat Mei tersadar, dia pun langsung mencari pamannya karena takut terjadi apa-apa. Namun di atas Jess melaporkan kalau kapal penyelamat sudah disabotase dan tidak berfungsi, sehingga karena kapal Jonas mulai kekurangan oksigen, akhirnya setelah berhasil terhubung dengan markas, dia memberitahu kalau mereka akan jalan keluar menggunakan pakaian darurat untuk masuk ke dalam stasiun dasar laut tersebut, walau resikonya sangat besar. Beginning suit initialization.
Godspeed, Jonas. Ya, ternyata Juming masih hidup dan dia juga punya rencana yang sama dengan Jonas sehingga mereka semua melanjutkan perjalanan. This is what makes us still occupied. 3 kilometers to destination. It's incredible. There are new species all around us. Amazing. Lalu setelah 41 menit Jonas keluar dari kapalnya, Meg pun langsung meminta Jess dan DJ untuk tetap waspada karena ada orang jahat yang ikut campur di tempat ini. Is it just me? Sedangkan di bawah, saat Lance melihat ada banyak sekali bayi gurita di sekitarnya, tiba-tiba ya, mereka pun langsung panik karena tidak tahu apa yang terjadi, sehingga saat melihat hanya ada helmnya saja, Jonas pun menyuruh mereka semua untuk bergegas. Shoot anything that moves. Lalu di kapalnya Montes, ternyata atasan dia adalah Driscoll dan Montes diperintahkan untuk segera membunuh mereka di stasiun dasar laut supaya operasi ilegalnya di sana tidak terbongkar oleh siapapun. We're screwed. Dan saat 1 kilometer sebelum mencapai stasiun, mereka pun langsung mengganti lampu dengan yang rendah agar tidak terdeteksi oleh Megalodon, tapi Just a show of fish. Keep moving. lalu saat sudah dekat dengan pintu stasiun, radarnya Juming membaca kalau di sekitar sini ada makhluk kecil yang sangat cepat sehingga Jonas langsung menyuruh mereka untuk lari. They're coming over the ridge! Turn and fight! Shut you off! Hold down! Namun karena Juming terlihat seperti akan mengorbankan diri, akhirnya Jonas langsung merebutnya. Dan karena oksigen milik Curtis sudah habis ditambah dia tidak ingin menjadi beban, akhirnya ditambah saat hiu itu kembali, helm Sal pun ternyata sudah retak sehingga saat Sal dan Riga sudah berhasil masuk ke dalam, Sal pun tahu kalau dia tidak akan selamat dan setelah itu mereka berempat langsung menelusuri stasiun tersebut selain untuk melihat keadaan sekitar, tapi tujuan mereka juga ingin tahu siapa para pekerja di sini. Namun karena tidak ada orang sama sekali, Mei Ying pun diminta untuk menghubungi Manawan. Manawan. Jonas, comms are live. Dan setelah melaporkan kalau Sal, Lance, dan Curtis tidak selamat pada Jess, dia pun memberitahu mereka kalau kapal selam di sana sudah disabotase, yang mana mereka pun melanjutkan penelusuran. Namun saat sampai di ruangan kapsul darurat, tiba-tiba Jess menghubungi mereka dan berterus terang kalau hidup mereka saat ini berada di tangannya dan alasannya melakukan ini karena dia ingin mendapatkan uang yang banyak. Namun karena Jonas mengancamnya, Jess pun langsung melakukan ini. No, no,
Sehingga Jess memberitahu Rigas jika ingin Mei-Ying selamat, maka dia harus membunuh Jonas. Go ahead. It's the only way Mei-Ying survives. Do it! Rigas! Ya, karena semua kapsul di sana sudah dibuang, akhirnya Driscoll menghubungi mereka dan memberitahu Juming kalau dia akan menggunakan teknologinya sebagai platform untuk menjarah lautan selama beberapa dekade, dan juga Driscoll sudah mengirim kru pembersih yang sedang menuju ke Manawan. Namun karena mereka terjebak, akhirnya Jonas akan berenang keluar ruangan supaya dia bisa memotong kabel penyambung dari Manawan agar bisa memutus kendali dari sana, sehingga karena tidak ada pilihan lain, Mei-Ying pun terpaksa mengizinkan ayahnya itu. Dan saat tersadar, ternyata Montes sudah ada di hadapannya sambil memberitahu akibat aksi Jonas yang menggagalkan pembuangan limbah, Montes sebagai kapal di sana jadi dipenjara, sehingga karena punya dendam mereka pun langsung bertarung. Sedangkan di permukaan, tim yang dikirim oleh Driscoll sedang dibriefing oleh Jess untuk penangkap setiap orang di sana, dan kebetulan Mac menemukan rekaman kalau Jess adalah yang menyabotase kapal tersebut. Lalu di stasiun, karena kapal di sana tidak memiliki sistem anti-predator, akhirnya Juming akan menyalakan lampu stasiun ini agar mengalihkan perhatian para megalodon itu. Namun karena lapisan termoklin di sana sudah rusak, mereka pun tidak tahu kalau ada makhluk lain yang juga ikut keluar, dan juga ternyata Montes berhasil selamat. Lalu di Manawan, Jess sedang membujuk Mac dan DJ agar mau keluar, sehingga mereka berdua langsung membuat rencana dan melakukan ini. Ditambah saat kapal Jonas baru sampai, mereka pun melihat kalau tempat ini sudah dikepung, yang membuat mereka pun langsung menyelinap, dan Jonas akan mencari Mac dan DJ, sedangkan Rigas disuruh untuk melindungi Mei-Ying. Rock and roll. Tapi di atas karena mereka tertangkap, akhirnya saat dibawa tiba-tiba Juming pun muncul dan lalu di ruang kendali ternyata Jess adalah kekasihnya Montes, sedangkan di luar Rigas melihat kalau 3 megalodon itu sudah keluar. Sehingga saat Jess melaporkan kedatangan 3 megalodon ke sana, tiba-tiba Driscoll pun akan menaikkan jabatannya Jess sebagai pengganti posisinya Juming. Namun tiba-tiba
Sedangkan Jonas dan kawan-kawan akhirnya mereka pergi tanpa menyalakan mesin perahu agar tidak dikejar oleh Megalodon. Oh, here he comes. Namun saat para pasukan mengejar mereka, Montes pun langsung memperingatkan untuk mematikan mesin karena Got him! He ate him! He ate the whole boat! lalu sambil merakit senjata peledak, Juming memberitahu kalau 60 km di depan mereka ada sebuah pulau berpenghuni dan dia ingin mencari tahu caranya untuk memperingatkan semua orang di sana agar tidak berenang. Tapi sayangnya Montes bersama timnya lebih dulu sampai di pulau itu dan langsung diperintahkan untuk mengurus Jonas secara diam-diam, yang mana Jonas pun langsung menyuruh pengunjung untuk segera naik ke daratan. Ya, ternyata para sniper ada di pulau ini sehingga saat mereka menembakinya, suara tersebut malah menakuti para pengunjung dan membuat mereka kembali ke dalam air, sehingga agar bisa beraksi, Mei Ying pun diminta untuk bersembunyi di tower itu. Lalu di dalam, karena anak buahnya Driscoll tidak kembali juga, akhirnya dia pun jadi mengambil senjata karena takut, tapi sedangkan di pantai, karena hanya ada satu jet ski, akhirnya Jonas pun akan meledakkan para Megalodon itu sendirian. Vamos. Dan di pulau, DJ bersama Rigas yang sedang kabur tidak sengaja masuk ke dalam ruangan yang ternyata Juming dan Max sedang ditahan, dan tiba-tiba Juming melakukan ini. Chill, little guy. Setelah itu Juming mengajak Mac untuk mencuri helikopter, sedangkan DJ langsung menghubungi pihak berwajib. Namun sesampainya di tempat helikopter, Mac pun memaksa Juming untuk mengalihkan perhatian makhluk itu dan dengan terpaksa Juming pun menurutinya. Tapi saat teman-temannya datang, helikopter itu pun malah kekurangan bahan bakar sehingga Juming diminta untuk mengambil selang bahan bakar. Ditambah selain gurita besar itu sudah sampai di pantai, Jonas yang sedang memburu Megalodon tersebut harus diganggu oleh Montes yang berhasil mengejarnya.
Dan juga saat Juming melihat Mei-Ying sedang menyelamatkan orang di air, dia pun meminta Meg untuk menurunkan helikopternya. Namun masalahnya saat Mei-Ying berhasil, Jonas melihat kalau Mei-Ying sedang berada dalam masalah. Ditambah saat Montis tahu kalau Jonas masih hidup, dia pun langsung ke sana. Reload! ¡No sabes, eh! Lalu setelah berhasil merebut senjatanya, Jonas pun tidak ingin membunuh Montis dan langsung membuang senjata itu karena sedangkan di tempat Mei-Ying, Juming memintanya untuk melemparkan bom tersebut dan setelah ditarik ke dalam air, Juming pun langsung melakukan aksinya. Namun karena masih hidup, tiba-tiba Haiki pun menyerang gurita itu. Dan saat Jonas bertemu dengan Mei-Ying, dia pun diberitahu kalau pamannya sedang dalam bahaya sehingga Jonas langsung beraksi. Okay. Setelah itu Mei-Ying dan orang-orang berhasil kembali ke pantai, namun di air karena Haiki masih hidup, Juming pun menolak untuk kabur karena dia yakin kalau ikatan batinnya tidak akan hilang. Tapi karena Haiki mengejar lumba-lumba, Jonas pun menganggap Juming halusinasi sehingga mereka pun langsung kembali. Dan setelah itu akhirnya tim rescue pun datang dan juga mereka merayakan karena sudah membuat Mei-Ying selamat sehingga cerita pun tamat.